Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Taib, kaifa halukum jami'an ayyuhat talabah? Bagaimana kabar kalian anak-anak Ustadz semuanya? Asa an takunu da'iman ala dawami sihhatin wa afiyah. Ustadz berharap semoga kalian semuanya berada dalam keadaan sehat wal afiat. Taib, al-yawm sanadrus maddat al-lughah al-arabiyyah. Pada hari ini kita akan belajar kembali pelajaran bahasa Arab. Wa al-yawm wasalna ila mawdu' mausuf wa sifah. Kita sudah sampai pada judul mausuf dan sifat. Ya, mausufun wa sifatun. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang benda-benda yang ada di dalam ruangan keluarga, ya. Al-ghurfatu fil ghurfati al-julus, ya. Al-asya' al-mawjudah fi ghurfatil julus. Nah, benda-benda yang ada di dalam ruang keluarga itu akan membantu kita untuk menyusun kalimat singkat yang terdiri dari mausuf dan sifat. Sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang mausuf wa sifat, tentunya kita harus berkenalan dulu tentang apa itu mausuf dan apa itu sifat. Taib, anak-anakku perhatikan, di sini ada dua kata. Kalian perhatikan di bagian bawah ada masjidun, artinya masjid, bukan sekolah ya. Di situ tertulis sekolah, salah, yang betul adalah masjid. Kemudian di bawahnya ada kabirun, besar. Kabirun, besar. Nah, dari dua kata ini, yaitu kata masjidun dan kata kabirun, kita akan membuat sebuah kalimat yang terdiri dari mausuf dan sifat. Nah, di atas di atas garis itu ada kalimat masjidun kabirun. Jadi kita sambungkan kata masjid dan kita sandingkan kata masjidun dengan kata kabirun. Masjidun kabirun. Artinya apa? Artinya sebuah masjid yang besar. Ya. Kalau masjidun saja masjid, kalau kabirun saja besar. Tapi kalau kita sandingkan masjidun kabirun, maka jadi sebuah kalimat yang artinya sebuah masjid yang besar. Ya. Nah, di kalimat sebelah kiri paling atas ada kalimat al-masjidu al-kabiru atau al-masjidul kabiru. Artinya apa? Artinya masjid yang besar itu, ya. Jadi masjidun kabirun artinya berbeda dengan al-masjidul kabiru. Dengan adanya alif lam di setiap kata yang ada di situ, maka membuat arti dari kalimat tersebut sedikit berubah. Al-masjidul kabiru artinya masjid yang besar itu. Kalau masjidun kabirun saja, maka artinya sebuah masjid yang besar, ya. Nah, anak-anak sekalian perhatikan bahwa yang disebut mausuf, kata yang diberi sifat, adalah masjidun. Ya. Yang disebut mausuf atau kata yang diberi sifat adalah masjidun dan al-masjidu pada kalimat yang ada di layar kalian. Adapun sifah atau kata sifat
adalah kabirun, besar. Kata sifatnya adalah kabirun dan al-kabiru. Nah, coba kita lihat contoh selanjutnya. Qidrun artinya panci. Thaqilun artinya berat. Kalimat di atas susunannya qidrun thaqilun, panci yang berat, sebuah panci yang berat. Qidrun thaqilun. Qidrun adalah mausuf, thaqilun adalah sifat. Di sampingnya al-qidru thaqilu. Al-qidru thaqilu, panci yang berat itu, ya, panci yang berat itu. Kalau qidrun thaqilun artinya sebuah panci yang berat, kalau al-qidru thaqilu artinya panci yang berat itu, ya. Faham sejauh ini? Masih belum? Kita lihat contoh berikutnya. Ada kata-kata madrasatun, artinya sekolah. Saghiratun artinya kecil. Kita susun sebuah kalimat singkat, maka kalimatnya adalah madrasatun saghiratun. Madrasatun saghiratun dan al-madrasatus saghiratu. Al-madrasatus saghiratu. Madrasatun saghiratun artinya sebuah sekolah yang kecil. Al-madrasatus saghiratu artinya sekolah yang kecil itu. Mana mausuf? Mausufnya adalah madrasatun dan al-madrasatu. Mana sifah? Sifahnya adalah saghiratun dan as-saghiratu. Nah, coba kalian perhatikan lebih lanjut lagi. Di sini madrasatun muannas bukan, karena ada ta marbuthah. Maka sifatnya pun harus dibuat muannas, saghiratun. Kalaulah sebelumnya qidrun thaqilun, qidrunnya muzakkar, ya, mausufnya muzakkar, maka sifahnya juga harus muzakkar, ya. Nah, madrasatun saghiratun dua-duanya muannas. Mausuf itu bila dia muannas maka sifahnya pun harus ikut muannas. Kalau mausuf itu muzakkar maka sifahnya pun harus muzakkar. Taib, satu lagi. Zubdatun artinya mentega. Layyinatun lembut. Zubdatun layyinatun artinya sebuah mentega yang lembut. Az-zubdatul layyinatu, mentega yang lembut itu. Mana mausuf? Mausufnya adalah zubdatun dan az-zubdatu. Mana sifah? Sifahnya adalah layyinatun dan al-layyinatu. Ya. Baik. Mungkin di antara kalian masih ada yang agak bingung sedikit ataupun banyak, maka dengan latihan berikut ini mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Ya, bila mana setelah mengerjakan latihan juga masih belum paham atau bingung mengerjakan latihan atau tugasnya, maka silahkan kalian tanyakan ke ustadznya masing-masing. Tugasnya adalah buatlah kalimat singkat dengan susunan mausuf dan sifah dari semua kosakata yang sudah kalian hafalkan di judul fi ghurfatil julusi. Mausufnya, ya, dari semua kosakata yang ada di fi ghurfatil julusi, yaitu di halaman 30 dan 31 di modul bahasa Arab kita. Nah, sifatnya terserah mau pakai sifat yang mana, tapi sesuaikan ya sifatnya itu. Kalau mausufnya muzakkar, sifatnya harus muzakkar. Kalau mausufnya muannas, maka sifatnya harus muannas. Di mana kita bisa mendapatkan contoh beberapa sifat? Ada di modul
pada halaman 17 dan 18. Taib, itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kita al-mausuf wa sifah pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.